Pertama-tama di sini saya menyiapkan 150 gram toge segar, ada 1 butir telur ayam, kemudian 1 tomat, 2 cabai keriting merah, 3 cabai hijau, 3 bawang putih, 3 bawang merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan kecap manis, dan 2 tangkai daun bawang yang sudah saya potong-potong atau iris-iris. Pertama-tama di sini saya iris terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih. Iris menipis saja. Kemudian setelah diiris, lanjut untuk cabai hijau dan cabai keriting merahnya diiris juga. Untuk bentuk sesuaikan saja dengan selera. Kemudian selanjutnya tomatnya pun saya iris-iris. Irisannya seperti di video ya. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih. Kemudian tumis-tumis sampai bawangnya menjadi benar-benar matang. Terus diaduk agar tidak menjadi gosong. Nah, ini bawangnya sudah menjadi benar-benar matang. Selanjutnya masukkan telur. Kemudian orak-arik telurnya ya sampai menjadi benar-benar matang. Orak-arik terus agar matangnya merata. Nah, jika sudah benar-benar matang seperti ini, kemudian selanjutnya masukkan cabai hijau, cabai keriting merah, dan juga tomat. Tinggal diaduk-aduk sampai semuanya menjadi layu. Aduk-aduk terus ya. Kemudian jika cabai dan tomatnya sudah menjadi layu, masukkan saja togenya. Masukkan juga garam, penyedap rasa, gula putih. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya menjadi benar-benar tercampur merata. Nah, apinya saya besarkan sedikit ya. Kemudian jika sudah merata dan tercampur, selanjutnya saya tambahkan kecap manis. Aduk kembali sampai semuanya menjadi merata. Di sini tidak usah ditambahkan air ya, agar togenya tetap menjadi segar. Nah, jika sudah tercampur, terakhir tinggal masukkan potongan daun bawangnya. Aduk-aduk sebentar sambil diicip atau dites rasanya ya. Barangkali ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika sudah pas dan sudah menjadi benar-benar matang, tinggal matikan api kompor dan hidangkan. Inilah hasilnya. Tumis toge cabai hijau rasanya enak, cara pembuatan mudah dan juga gampang. Silahkan untuk mencobanya. Di sini saya menyiapkan semua bahannya. Ada setengah kilogram daging ayam yang sudah saya potong-potong. Potongannya sesuaikan dengan selera. Ada 5 lembar daun kol yang sudah saya potong-potong. Kemudian ada santan kara, nanti cukup 2 sendok saja ya dimasukkannya. 1 tomat yang sudah saya potong-potong atau iris-iris. 3 daun bawang yang sudah dipotong, 10 cabai rawit merah, ada 2 lembar daun salam, 2 batang serai, lengkuas secukupnya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Untuk bumbu halusnya ada 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 3 biji kemiri.
haluskan terlebih dahulu ya bumbunya. Boleh menggunakan ulekan ataupun blender ya. Nah, bumbunya sudah selesai saya haluskan, siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya masukkan juga batang serai, daun salam, dan lengkuas. Tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi benar-benar matang. Tumis sampai menjadi matang ya, harus diaduk-aduk supaya tidak menjadi gosong. Nah, ini untuk hasil yang sudah menjadi matang. Selanjutnya masukkan potongan dagingnya. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya menjadi meresap ke dalam potongan daging ayam. Di sini saya mengaduknya sampai daging ayamnya berwarna keputihan ya. Nah, sampai menjadi seperti ini. Selanjutnya tinggal tambahkan air. Di sini saya menambahkan sebanyak 500 ml. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya menjadi tercampur dan merata. Selanjutnya masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk. Masukkan juga santan instannya. Kira-kira 2 sendok sampai 3 sendok makan ya. Lanjut diaduk-aduk sampai airnya menjadi benar-benar mendidih. Diamkan saja sampai airnya mendidih dan dagingnya menjadi matang. Nah, sampai menjadi mendidih seperti ini ya. Ini dagingnya sudah menjadi matang. Selanjutnya masukkan potongan kol. Aduk-aduk agar kolnya menjadi layu. Tunggu dan diamkan sampai menjadi layu kolnya. Jangan lupa tambahkan kecap manis ya, kurang lebih sebanyak 3-5 sendok makan. Tadi saya lupa sebut ya, untuk bahannya nanti saya tulis di deskripsi. Diamkan sampai menjadi layu seperti ini. Ini untuk daun kolnya sudah menjadi layu ya. Jika sudah menjadi layu, selanjutnya masukkan potongan tomat. Kemudian masukkan juga daun bawang dan cabai rawitnya. Tinggal diaduk-aduk sampai daun bawangnya menjadi layu. Diamkan beberapa saat ya sampai menjadi layu. Bisa sambil dites atau diicip rasanya. Jika ada yang kurang, boleh untuk ditambahkan. Namun jika sudah pas dan semuanya menjadi matang dan juga layu untuk cabai dan daun bawangnya, selanjutnya hanya tinggal matikan api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, tongseng ayam yang sangat enak, cara pembuatannya pun sangat mudah dan praktis. Silakan untuk mencobanya. Di sini saya menyiapkan 1 papan tempe yang sudah dipotong dadu seperti ini. Kemudian 5 siung bawang putih yang sudah saya potong-potong ya. Ada 7 siung bawang merah, 2 biji kemiri, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe, dan setengah sendok teh merica butir, 1 ruas kunyit. Bumbunya dihaluskan terlebih dahulu ya sampai menjadi benar-benar halus. Boleh menggunakan blender maupun chopper ya. Nah, sampai menjadi halus seperti ini. Jika sudah halus seperti ini, bumbu siap untuk ditumis. Kemudian di sini juga saya menambahkan 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, kemudian digeprek.
Ada 5 cabai hijau. Cabainya saya potong-potong terlebih dahulu ya. Potongannya sesuaikan saja dengan selera. Kemudian ada 1 butir tomat. Untuk tomatnya saya potong dadu juga. Potong-potong tomatnya. Kemudian ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 2 sendok makan kecap manis. Inilah semua bahan dan bumbunya. Pertama-tama saya akan menggoreng terlebih dahulu tempenya ya. Goreng tempe menjadi setengah matang saja agar nanti ketika dimasak tidak menjadi hancur. Jangan lupa untuk dibalik ya agar matangnya tercampur dan merata ke seluruh bagian. Jika tempenya sudah menjadi setengah matang, tinggal diangkat dan ditiriskan saja dari minyaknya. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Menggunakan minyak bekas penggorengan tempe ya, namun saya simpan sebagian. Kemudian masukkan juga daun salam dan lengkuas. Tumis sampai menjadi benar-benar matang atau sampai menjadi tanak ya. Nah, ini untuk bumbu halusnya sudah menjadi matang. Jika sudah menjadi matang, masukkan potongan tempe yang sudah digoreng. Kemudian diaduk-aduk agar bumbunya menjadi tercampur merata. Setelah diaduk-aduk, kemudian tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga kecap manisnya. Kemudian aduk-aduk ya. Di sini juga saya menambahkan air. Tambahkan air sebanyak 200 ml ya, agar bumbunya benar-benar meresap. Kemudian aduk-aduk dan tunggu sampai airnya menjadi sedikit menyusut atau sedikit surut. Nah, ini airnya sudah sedikit menyusut atau sedikit surut, sudah macak-macak. Tinggal masukkan potongan tomat dan juga potongan cabai hijaunya. Aduk-aduk dan tunggu sampai tomat dan cabainya menjadi sedikit layu. Diamkan beberapa saat. Nah, jika sudah menjadi layu, untuk tomat dan cabainya bisa dites atau diicip rasanya. Barangkali ada yang kurang, boleh ditambahkan. Jika sudah pas, tinggal sajikan. Inilah hasilnya, olahan tempe kencur pedas dengan rasa yang benar-benar nikmat, gurih, dan pedas. Cara pembuatan sangat mudah dan simpel. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 10 tahu coklat atau boleh tahu kuning, sesuaikan saja dengan selera untuk banyaknya. Ada 4 butir telur yang sudah direbus atau boleh lebih. Selanjutnya haluskan bumbunya. Ada 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 biji kemiri, kemudian 1 sendok makan ketumbar. Nah, ini untuk bumbunya dihaluskan terlebih dahulu. Ini untuk hasil bumbu yang sudah dihaluskan, siap untuk ditumis. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya, kemudian panaskan. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan 2 lembar daun salam, 2 batang serai, lengkuas secukupnya yang sudah saya geprek. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbu menjadi benar-benar matang. Nah, ini bumbunya sudah menjadi benar-benar matang ya, sudah tercium aroma harum dan juga tidak ada kandungan air.
Selanjutnya saya tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk agar bumbunya merata dan tercampur. Kemudian selanjutnya masukkan tahunya. Masukkan juga telur. Aduk-aduk agar bumbunya merata. Kemudian jika sudah diaduk-aduk, masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh palak bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian 5 sendok makan kecap manis atau bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya diaduk-aduk sampai semuanya menjadi tercampur. Setelah tercampur, diamkan sampai airnya menyusut dan bumbunya benar-benar meresap. Diamkan saja ya. Nah, jika sudah menjadi seperti ini airnya sudah menyusut, bumbunya sudah benar-benar meresap, bisa diicip rasa, barangkali ada yang kurang boleh ditambahkan. Namun jika sudah pas, matikan saja api kompornya, kemudian siap untuk dihidangkan. Selanjutnya tinggal taburi saja bawang goreng agar menjadi lebih nikmat. Inilah hasilnya, semur tahu telur dengan cara pembuatan dan bumbu yang sangat mudah, praktis. Semoga resep ini bermanfaat, rasanya dijamin enak. Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe. Terima kasih.